Nah, kalau ngomongin soal mandiri, berarti Mila sekarang udah merasa lebih mandiri lagi Ya, daripada dulu ya. daripada dulu ya. Kalau dari SMP ke SMA progresnya Progresnya bangun tidur sih. Oh, tetap usaha di bangun tidur ya kamu ya. Iya. Kalau udah melek susah tidur lagi. Maksudnya kalau misalkan sudah melek, maksudnya udah aktivitas, susah deh kalau mau tidur justru enggak. Apa kamu pelor? Enggak Nempel molor gitu. Kalau SMP itu kan bisa ya, kayak kita itu ada kayak yang dihitung gitu kan buat keluar dari kamar. Itu saya bangun. Tapi kalau udah di rumah itu jadinya kayak susah lagi gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau SMA sekarang udah nggak susah di rumahnya. Oh, di rumahnya udah nggak susah. Kalau dulu SMP-nya di rumahnya masih agak susah gitu ya. Sekarang SMA-nya udah enggak. Jadi nggak usah sampai digeret-geret sama mama lagi ya. Mungkin kamu sudah mulai berat juga. Kasihan mama, bukan anak kecil lagi. Oke, Mila umurnya berapa sekarang? 15. Oh, berarti belum belum ikut pemilu yang sekarang ya? Belum. Tapi kalau info-info bahas politik kan biasanya kadang ikut-ikutan gitu ya, anak-anak ikut-ikutan. Kamu suka yang mana gitu? Kamu suka yang mana? Itu kalian ngebahas nggak sih di circle-nya Mila di sana? Waktu itu kan pernah kita di TV kan ada kayak iklan pemilu ya. Terus habis itu kayak, oh aku mau ini apa namanya, kayak ada yang bilang teman saya gitu, kayaknya mamaku milih ini deh gitu. Terus abis itu ada yang bilang enggak, kalau aku milihnya ini gitu. Cuma kayak sekedar gitu, belum kayak yang mendalami gitu. Oh, jadi cuma komen-komen aja gitu ya. Ini kayaknya yang ini bagus deh gitu, yang ini kayaknya enak deh gitu. Mira juga ikut komen di situ. Kayaknya aku nggak milih yang ini gitu. Oh, jadi tetap ya, maksudnya jadi diskusi gitu ya. Kalau dari Mila sendiri, karakter pemimpin, bukan presiden, karakter pemimpin itu tuh harus seperti apa? Kayak jujur, bertanggung jawab, disiplin, bisa berkolaborasi lah gitu. Kayak misalnya ini pemimpin suatu kelompok gitu, terus kayak dia cuma mau ngejain sendiri nih, nggak mau gabung sama yang lain gitu. Itu kan jadi dia juga harus bisa kolaborasi sama anggota-anggotanya kayak gitu. Kalau di sekolahnya Mila sendiri ada kelompok-kelompok nggak? Kelompok belajar gitu maksudnya? Ada ini ya, kayak OSIS gitu. Oh iya. Nah, kalau ngomongin OSIS, Mila sendiri pernah aktif nggak di organisasi sekolah? Bukan hanya OSIS kan ya, kalau sekolah ya ada yang, kalau SMA ini ada yang ketua ekskul mungkin gitu atau yang lain sebagainya. Kalau dulu ada PMR, kalau sekarang ada nggak sih? Itu kalau sekarang di sekolah saya ekskul, masuk ke ekskul. Nah, itu kalau Mila ikut nggak kegiatan-kegiatan di sekolah seperti itu? Ya, saya ikut ekskul PMR. Terus OSIS saya juga ikut di divisi KWU. Apa tuh? Kewirausahaan. Ih, cocok. Iya. Gimana caranya menghasilkan? Itu biasanya kan kalau ada pameran kan itu bagian dia ya. Itu udah pernah dilakuin nggak event-event gitu? Iya, pernah. Gimana tuh? Waktu itu kan sekolah itu jadi salah satu buat tempat mini expo kampus gitu kan. Jadi kayak kampus-kampus tuh bikin stand-stand gitu. Terus kayak dari sekolah-sekolah lain tuh dateng gitu. Jadi kita buka di situ, buka usaha. Buka kayak stand basar gitu ya. Itu hasilnya dari maksudnya produk yang dijual apa tuh? Makanan atau minuman. Oh, makanan minuman. Itu yang bikin siapa? Kan ada kayak salah satu istrinya guru gitu yang kayak beliau tuh giat bikin kayak nasi kepal gitu, tahu aci. Nah, itu yang kita jual. Oh iya, tahu aci ya. Kalau di sini cilo tahu ya. Tahu kocek pernah nyoba? Pernah. Suka nggak? Suka pedas? Suka. Oh, suka. Oh, kalau ibu kan nggak suka ya. Sama sekali nggak suka ibu itu. Kalau Mbak Iza suka?
Suka tapi nggak banget sih, biasa aja. Oh, kalau kamu banget. Maksudnya bisa makan Iya. pedas gitu bisa. Oh, berarti kayak jajanan seblak yang pedas gitu juga bisa ya kamu ya? Ya bisa, tapi yang nggak yang sampai level tinggi gitu enggak. Oh, yang biasa aja Iya. gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi event berarti kamu kerja sama dong sama si istri dari guru kamu itu. Iya, kan ada juga kayak kan bareng-bareng ya, sedivisi itu isinya 6 orang sama saya. Terus kayak ya udah kita kayak kontak-kontakan gitu. Terus habis itu kita juga kan ada, kalau misal KWO juga bisa keluar kan untuk beli ke kayak toko grosiran gitu. Terus akhirnya kayak kita beli terus kita jualin gitu. Labanya itu masuk ke kas dari situ atau bisa dibagi lagi sama kalian? Masuk ke OSIS. Oh, masuk ke OSIS ya? Iya. Oh, berarti kamu mencarikan dana ya untuk organisasi itu, untuk OSIS itu ya? Oh, iya. Kalau PMR kegiatannya apa aja tuh? PMR itu kayak ada dokternya gitu yang bimbing gitu. Terus habis itu ada kayak kita bikin video gitu. Itu kayak misalnya ada yang kayak tenggelam, itu kayak langkah-langkahnya harus diapain gitu. Oh, iya. Ya, memang kalau sekarang kan udah zamannya foto, video gitu ya, dokumentasi lah Iya. istilahnya. Jadi kamu yang bikin itu juga gitu ya? Atau Saya- kamu yang jadi perannya? Yang jadi perannya. Oh, yang jadi perannya, jadi dokter. Saya jadi yang waktu itu karena yang tenggelam kan adik kelas cowok gitu kan. Oh, Jadi iya. kayak saya itu yang manggil doang. Oh, iya. Ada yang tenggelam gitu. Loh, nggak apa-apa kan, itu juga butuh kan ya. Butuh peran-peran yang seperti itu gitu. Oh, jadi kalau di sana itu kalau untuk sekolahnya itu memang dicampur gitu ya. Iya. Oh, cewek cowok. Tapi kalau untuk yang masuk ke pesantren apa pondoknya gitu, boarding schoolnya itu enggak. Iya, kalau sekolahnya ya campur, tapi kalau asramanya dipisah. Oh iya, asramanya jangan sampai ya. Ya, berarti yang jaga di asramanya juga sama-sama perempuan gitu ya. Untuk yang laki-laki ya sama-sama laki-laki gitu juga ya. Oh ya, seru nggak sih ikut PMR? Ada kegiatan apa aja di sana? Kayak waktu itu tensi gitu. Udah bisa? Bisa, waktu itu pakai yang apa sih? Yang manual tuh yang diginiin. Iya itu bisa. Bisa. Loh, keren ya. Ya iya ya, anaknya dokter ya. Tiap hari juga alat-alat begituan ada ya. Kalau saya kok pernah diajarin kan, karena adik perawat. Terus diajarin katanya apa sih, bunyi detik pertama atau gimana sih, aku Iya. nggak. Oh, kayak- Yang dek itu kan. Iya, Gitu. Kok kamu kedengeran ya? Aku kok enggak ya? Apa volumenya kurang? Waktu itu pakai stetoskop juga. Iya sih, sama kan stetoskop yang buat yang di sini ya. Nah itu, kok kedengeran ya? Kamu kedengeran Mila? Kedengeran kok, itu lumayan keras kalau menurut saya. Oh iya, mungkin ini periksa ke ibu ya. Enggak sih, kayak susah banget gitu loh. Kan ada yang digital, udah mendingan digital, sosokan Nancy gitu, tapi tinggal pencet. Tapi kan lebih akurat yang itu. Iya sih, benar. Ya itu ilmu-ilmu kedokteran itu kan kamu juga udah pernah, udah punya lah istilahnya ya. Udah punya dari orang tua gitu. Jadi tensi aja cincai lah gitu. Terus makanya kamu tertarik di PMR gitu. Iya. Selain itu kegiatannya apa? Selain itu ada kayak ekskul renang. Ya, saya ikutnya ekskul renang. Oh, banyak ya kegiatannya yang kamu ikutin. OSIS, yang di divisi kewirausahaan, Ya. PMR, renang. Ada lagi ini BC itu bisnis club, itu ekskul. Bisnis lagi ya. Itu bedanya apa kalau kewirausahaan sama bisnis club? Kan kalau kewirausahaan itu buat OSIS, kalau ekskul itu ya nanti bisa hasilnya itu buat kita sendiri. Oh, jadi kayak udah dikasih wadah sama sekolahan, gimana caranya kamu bisa mengembangkan potensi marketing kamu gitu ya. Pernah ada event apa di BC? Di BC itu pernah waktu itu kayak kita buka stand di sekolah. Terus kayak kita itu Sabtunya itu kita keluar buat beli bahan-bahannya di grosiran gitu.
Terus kita bikin stand di sekolah waktu itu hari Selasa, waktu istirahat. Tuh jadinya kayak kita jualan jajan ringan-ringan gitu, ciki-ciki, terus kayak ada minumannya gitu. Dan itu labanya baru buat kalian? Iya. Modalnya dari kalian? Iya. Oh, modal sendiri, laba sendiri. Ya, emang begitu ya kalau orang usaha ya. Iya, makanya kamu tertarik untuk berwirausaha, bisnis gitu. Dan tertarik olahraga juga. Bagus Amila. Keren banget gitu. Kalau untuk bahas politik ya cuma cukup di komen-komen gitu aja ya sama temen gitu ya. Nggak sampai cari tahu gitu. Yang ini loh beneran tuh bagus gitu. Ya itu kayak gitu saya cari-cari sendiri sih, kayak yang biasanya kan saya seringnya tuh buka, kalau di HP tuh seringnya buka X gitu. Jadi kayak biasanya tuh lewat di TL di timeline. Oh iya, lewat. Jadi tahu gitu ya. Iya. Oh, perkembangannya ini apa gitu ya, ini apa gitu. Iya, nanti next kamu bisa, tapi kan beda sih ya untuk pemilihannya. Tapi siapa tahu ada yang sama lagi dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena masih usaha, ya kan. Oke deh Mila, ada pesan nggak nih untuk sahabat Ali yang udah dengerin obrolan kita? Seru loh. Jadi Mila ini meskipun anaknya dokter, tapi gimana caranya bisa menghasilkan uang sendiri. Kadang kan kalau misalkan udah anaknya dokter, udah gampang, minta ini minta itu, tinggal klik-klik gitu ya. Klik-klik ini kirim pesan, pengen ini mah gitu. Tapi enggak ya kalau di Mila ya? Nggak langsung dibeliin, kayak apa dulu itu penting nggak gitu. Oh, masih ada prosesnya ya. Kayak ibaratnya mengajukan proposal gitu ya. Jadi nggak langsung ACC ya? Iya. Oh, iya. Nggak kayak pakai uangmu kalau nggak penting gitu. Tapi pernah beli barang yang menurut orang tua nggak penting, terus akhirnya kamu ya udah deh pakai uangku sendiri gitu? Pernah. Ngerasa penting nggak akhirnya pas udah kebeli? Ya penting. Kadang kan ada yang pas udah dibeli ya udah nggak dipakai gitu. Tapi kalau ini penting ya? Iya. Oke. Kalau jajan mah udah dari uang transferan ya. Iya. Udah gampang. Oke, ada pesan nggak nih untuk sahabat Alia? Kalau misal usaha itu kayak jualan bisnis gitu. Dulu saya juga belajar kayak masih waktu SD itu juga pernah rugi. Itu sampai kayak dimarah-marahin, pokoknya kayak jangan pantang menyerah lah, pokoknya kayak sampai tahu yang bener gimana, sampai bisa kayak marketingnya yang bagus gimana nih, misalnya kayak di share ke sosial media atau kayak lewat mulut ke mulut gitu, itu juga bisa. Tapi pokoknya jangan pantang menyerah. Oh iya, benar-benar namanya orang usaha kadang ada ruginya. Iya. Oh, jadi kamu tuh udah pernah merasakan itu ya? Iya, tapi kan itu SD, jadi waktu itu waktu yang jualan stiker. Tuh kayak misalnya ada yang pesen 4.000 tapi dia ngasihnya 5.000 uangnya, itu nggak saya balikin, itu 1.000-nya kan belum tahu soalnya. Terus kayak ada yang pesen misalnya 2.000, terus kayak malah saya kasih itu kembalian 5.000 gitu. Oh iya, mungkin karena ini ya masih bingung ya. Iya. Penukaran uangnya yang bener tuh gimana, kalau 5.000 harus dibalikin berapa kayak gitu. Oke. Makasih ya Mila udah mampir. Nanti kalau pulang ke sini lagi mampir lagi, cerita lagi kegiatan kamu di sana gimana gitu. Seru, ada event-event bazar gitu, terus kemudian bisa nambahin uang kas OSIS, bisa cari cuan juga di BC gitu ya, di event-eventnya dia. Oke, terima kasih Mila. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.